Perkenalkan, nama saya Ike Febiola Brusbiring dengan NIM 2002030010. Saya mahasiswi program studi budidaya perairan di Universitas Maritim Raja Ali. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan video tentang sistem pencernaan dan makan pada ikan. Nah, sistem pencernaan dan makan pada ikan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu adalah proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan tersebut menjadi bahan yang mudah untuk diserap dan disebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, sistem pencernaan ikan dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Semua ini merupakan satu kesatuan proses mulai dari awal makanan masuk ke dalam mulut sampai sisa makanan yang dikeluarkan kembali melalui anus. Dilengkapi oleh organ pendukung pencernaan yaitu hati dan pankreas, yang dimana itu adalah tempat untuk terbentuknya dan menghasilkan enzim-enzim. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci tentang mulut atau rongga mulut. Rongga mulut diseliputi oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya. Pada sebagian ikan ada memiliki semacam lidah, yaitu suatu penebalan pada bagian depan tulang archioiden yang terdapat di dasar putih. Lidah diseliputi oleh sel epitelium yang kaya akan sel mucus dan organ pengecap. Yang kedua ada faring. Pada kelompok ikan filter feeder, proses penyaringan makanan terjadi pada segmen faring karena lapis insang mengarah ke segmen faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut. Kadang masih ditemukan organ pengecap. Jika material yang masuk bukan makanan, maka material itu akan dibuang melalui celah insang. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus ini mempunyai bentuk yang kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat di belakang insang. Pada organ esofagus mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Dan yang keempat adalah lambung. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai penampung makanan, yang kedua sebagai pencerna makanan. Selanjutnya ada pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Kemudian yang keenam ada usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus ada yang terdapat dua saluran dan ada yang terdapat satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantong empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Perbedaan usus pada ikan tiap jenis terletak pada bentuknya. Ikan jenis herbivora memiliki usus yang menggulung dan panjang, sedangkan ikan omnivora memiliki usus yang hampir sama dengan herbivora, tetapi lebih pendek, sedangkan untuk ikan karnivora memiliki usus pendek dan tidak menggulung. Selanjutnya ada rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Segmen ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion, sedangkan pada larva ikan, selain sebagai penyerap air dan ion, rektum juga sebagai penyerap protein. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan pada ikan bertulang sejati yang terletak di sebelah depan saluran genital. Kemudian jenis ikan berdasarkan tipe makanannya. Yang pertama ada herbivora. Herbivora ini tergolong ke dalam ikan yang makanan utamanya berasal dari bahan-bahan nabati. Contohnya adalah gurame, grass carp, bandeng, dan sebagainya. Yang kedua adalah karnivora. Ikan golongan karnivora ini sumber makanan utamanya berasal dari bahan-bahan hewani. Contohnya adalah lele, ikan gabus, piranha, dan kerapu. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora ini sering disebut sebagai pemakan segalanya. Maksudnya, sumber makanannya itu berasal dari bahan-bahan nabati dan hewani. Contohnya adalah ikan nila, ikan patin, dan ikan kakap. Kemudian yang keempat ada pemakan plankton.
Ikan golongan ini sepanjang hidupnya selalu memakan plankton, baik fitoplankton ataupun zooplankton, misalnya ikan terbang atau Exocetus volitans, dan ikan cucut atau Rhinodon typicus. Dan yang terakhir ada pemakan detritus. Ikan golongan ini sumber makanannya berasal dari sisa-sisa hancuran bahan organik yang telah membusuk dalam air, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, misalnya ikan belanak. Baiklah, sampai di sini dulu pemaparan saya tentang sistem pencernaan dan makan pada ikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.